engkau barang sekali. Bagaimana kau mampus dengan tidak hilang tawan yang dingin dari mukanya yang tertutup itu? Bersihkan, bersihkan canda itu. Sudah kugosok sampai tanganku berdarah. Dia paling rapi, dia paling tinggi, dan dia yang paling sopan. Suaminya yang malang sudah bebas dengan tentram. Familinya sudah datang. Familinya sudah. Warga lakinya pada benci perempuan itu. Mereka datang untuk melihat laki itu mati dan membuatkan salib bayi. Kursinya Cukup, lebih dari cukup. Biarkan saja mereka duduk di lantai. Sejak ayah Bernarda meninggal, tak ada lagi orang yang masuk di bawah atap ini. Karena dia tidak suka ada orang yang datang dan melihatnya di daerah kekuasaan. Persetan dia. terhadap kau. Dia baik. 30 tahun cuci spraynya. 30 tahun makan sisa makanannya. Malam-malam jaga kalau dia batuk. Dan sepanjang hari meneropong dari celah-celah untuk mengintai tetangga. Hidup tanpa rahasia bagi kedua belah pihak. Tapi kok persetan dia. Boleh dia rasakan ujung paku di kedua belah matanya. Hei, tapi aku anjing yang setia. Menggonggong jika atas perintahnya dan ku gigit orang-orang yang datang jika dihasut aku. Anak-anakku yang laki-laki juga bekerja di ladangnya. Dan keduanya sudah kawin. Tapi sekali waktu aku akan bosan juga. Lalu aku akan mengurung diri dengannya di suatu kamar dan akan uludahi dia di mukanya setahun lamanya. Bernarda, ini, itu, dan untuk itu lagi. Sampai dia serupa kadal yang peyek yang diseret oleh anak-anak. Sebab benarlah kadal dia dan seluruh keluarga. Tentu bukan karena aku iri akan hidupnya. Dia tinggal dengan 5 perempuan. 5 anak perempuan jelek. Kecuali Amstias, yang paling cantik. Anak dari suaminya yang pertama yang punya uang. Tapi selebihnya banyak redan di bordel, banyak meja kain enak, tapi hanya roti dan anggur sebagai satu-satunya warisan. Kalau ku punya, apa yang mereka punyai? Kita punya tangan-tangan kita dan lubang di tanah suci. Itu tanah satu-satunya yang memberikan kepada kita. Kita yang tidak punya apa-apa. Masih ada kotoran di kaca ini. Tidak bisa hilang dengan lap dan juga sabun. Respon terakhir, aku akan pergi dengarkan. Aku suka sekali mendengarkan pastor bernyanyi. Pada paternoster naik suaranya seperti kendi yang sudah mau penuh diisi sedikit demi sedikit. Tentu akhirnya senang juga, tapi sedap untuk didengarkan. Sayangnya, sekarang tak ada lagi yang seperti Sapristan atau Capiros yang dahulu. Dia nyanyi waktu saya ingat. Semoga diterima. Runtuh dinding-dinding itu. Dan waktu dia ucapkan amin, seperti ada anjing hutan yang masuk ke dalam gereja. Amin. Nanti salaukan lehermu. Sudah bergeliat tempat lain. Tang. Ampunilah dia. Percayalah Tuhan, selama-lamanya. Aku datang untuk sisa makan. Keluar, sisa makanan hari ini untuk aku. Hei, aku punya orang-orang yang mengurus engkau. Anakku dan aku sendirian. Anjing-anjing juga sendiri, tapi mereka hidup. Selalu itu yang kuterima. Keluar dari sini, keluar. Siapa yang menyuruh kalian masuk? Kau jejakkan lagi kaki kotor itu.
Lantai sudah digosok dengan minyak. Lemari makan, lapik tiang, katil besi. Menyebabkan kita heran kira. Kita hidup di pondok petak dengan sebuah piring dan sebuah sendok. Kuharap ada satu waktu tak akan ada lagi seseorang pun untuk menceritakannya. Ya, ya, tambah lagi cerita itu. Lalu mandi dengan bingkai di sebuah kain langit untuk mengangkatnya. Tapi sekarang kau akan sama jadinya dengan aku. Bersedilah engkau, Antonio Maria Benavides. Dia berlagak dengan pakaian lengkap dan sepatu bot lengkap. Sekarang tak akan lagi mengangkat underoku di belakang pintu kandang. Antonio Maria Benavides, kau tak akan lagi lihat dinding-dinding rumah ini. Kau tak akan lagi makan roti di rumah ini. Aku yang paling menyukai engkau dari semua yang melayani engkau. Tapi aku tinggal di sini sesudah engkau pergi. Aku harus tinggal. Iya. Beradab, kurangi menjerit dan banyak bicara. Mestinya kau lebih mematikan agar semua yang nampak lebih bersih untuk yang datang berkabut. Nyah kau dari sini. Di sini bukan tempatmu. Orang miskin semuanya sama saja. Seperti sudah dicampur dengan bahan-bahan lain. Orang miskin juga punya derita. Tapi mereka itu melupakannya di depan istri buncis. Makan dulu untuk malam itu. Pada usiamu, orang-orang tidak akan berani bicara di depan orang yang lebih tua. Diam kau. Tak pernah mendapatkan pelajaran dari siapapun. Berubah. Magdalena, kamu jangan menangis. Kalau kau mau menangis di sana, di bawah katil. Kau dengar aku, Magdalena? Sudah mulai bekerja di ladang. Ya, kemarin sore. Matahari jatuh seperti timah. Bertahun-tahun tak pernah kulihat panas macam sekarang. Limunnya sudah siap. Ya, Bernarda. Berikan itu pada laki-laki. Mereka sudah dipaki loh. Biarkan mereka keluar sama seperti bagaimana mereka masuk kemari. Tak sudi aku mereka lewat di sini. Pepe Romano lagi bicara dengan laki-laki yang bertamu. Ya, tadi di sana dia. Yang ada tadi itu ibunya. PPU Romano itu tidak ada. Sama seperti bagaimana aku tidak melihatnya. Yang ada tadi itu adalah Duda Saudara Jali. Dia dekat sekali dengan mimpiku ya. Dia kita lihat semua. Jahat. Lebih dari perempuan jahat. Dia macam pisau. Kau perempuan di dalam gereja tidak boleh melihat pada laki-laki lain kecuali pada pendeta dan hanya padanya saja. Berani membutangkan kepala, berani mencari panas dalam kain bluduk. Tua bahkan jangan. Sudah bernafsu akan panasnya laki-laki. Dayailah tadi. Dipercayai dan dihormati selama-lamanya. Istirahatlah kekal dengan santa berkawan di kepala. Istirahatlah kekal. Dengan malaikat San Miguel dan pedang keadilannya. Istirahatlah kekal. Dengan kunci yang membuka dan tangan yang menutupkannya. Istirahatlah kekal. Dengan segala berkat rahmat dan pelita cahaya dari ladang. Istirahatlah kekal. Dengan hati tulus dan cinta-cita dan cita tanah dan lautan. Istirahatlah kekal.
doa bagi arwahnya. Semoga kamu tidak kekurangan roti talam yang panas. Juga anak-anakmu. Juga gandum perkawinanmu. Semoga bahagia mengikutinya. Ini, atas nama kaum gelap, tas berisi uang untuk responsa. Baiklah, katakan terima kasih kepada laki-laki itu dan berikan mereka masing-masing segelas teh. Magdalena, Pulang ke rumah untuk mengkritik segala yang ada di sini. Mengharapkan kalian lama tak akan lewat hubungan hidupku lagi. Tak usah kau mengaruhi siapapun. Suruh kampung pada datang. Mereka datang ke rumahku hanya ingin mengotori lantaiku dengan peluh dari Alderovia dan racun dari lidahnya. Ibu, jangan bicara begitu. Begitu masih kita katakan di kampung yang tertutup ini, Amelia. Kampung tanpa sumur dan sungai ini dengan orang-orang isinya hanya penuh curiga. Lihatlah bagaimana mereka mengotori lantai ini. Ya, seperti ada segerombolan kambing yang lewat di sana. Leila, berikan aku kipas. Ini, Bu. Macam ini kipas yang kau berikan kepada seorang janda. Berikan aku semua yang kita dan jadalah untuk membantu kamu dan ayah. Ambillah saja punya saya, Ibu. Dan tahu, saya tidak merasa kepanasan. Dan cari saja yang baik. Kau nanti akan membutuhkannya, Mbak Kirio. Karena selama 8 tahun berkabung, tidak boleh angin dari jalan masuk ke dalam rumah ini. Kita lihat saja pintu dan jendela yang sudah kita tembok dengan batu bata. Sementara itu, kalian bisa memulai untuk memberikan keperluan kawin. Di dalam peti aku mempunyai 20 potong pita dan kalian bisa memotongnya untuk spray dan satu batang. Magdalena bisa bilang, bagi saya sama saja. jika kau tak mau menyulamnya, bisa itu begitu saja dan punyamu akan jadi lebih mentereng jadinya. Punya aku tidak, punya kalian juga tidak. Aku tidak akan pernah kawin. Aku lebih suka membawakan bodi dan kelingan segalanya, kecuali duduk dari hari ke hari di tempat yang gelap ini. Begitu kalau jadi kaum perempuan, setan kaum perempuan. Magdalena, di sini dilakukan segala yang kuperintahkan. Kau sudah tidak bisa lagi datang kepada ayahku dengan cerita
Dias! Agustias! Kau pergi kemana tadi? Dan pada siapa kau lihat? Tidak pada siapa-siapa. Apa pantas perempuan pada tingkatanmu pergi keluar gerbang untuk mencari perhatian seorang lelaki di misa kematian bapakmu? Jawab! Pada siapa kau lihat tadi? Saya Kau! tidak pada siapa-siapa. Lucu! Manisnya mata itu kau pergi aja! Tenang! Kalian semua pergi dari sini cepat! Tenang. Dia melakukannya dengan tidak sadar akan apa yang diperbuatkan. Walaupun itu terang salah. Sudah menangkarkan dia buatku. Sejak melihat dia menginap ke patio. Lalu dia berdiri di belakang jendela. Dan dia mendengarkan percakapan orang-orang lelaki. Yang seperti biasa. Bukan macam yang untuk didengarkan. Apakah itu alasan mereka datang ke kampung ke sini? Memangnya apa yang mereka percakapkan? Tentang pacaran setan. Kemarin malam, mereka ikat pakai di sebuah kandang. Dan perempuan itu, mereka bawa di atas kuda, di belakang panahnya, sampai ke puncak kebun zaitun. Dan perempuan itu, dia amat senang. Dikatakan bahwa dia telah pergi dengan buah yang terbuka, Bernada. Dan Maximilian memegangnya, seperti sedang memainkan gitar. Dan apa yang terjadi? Apa yang bisa terjadi? Mereka kembali waktu hampir siang. Pacaran setan dengan rambut yang terurai dan sebuah karangan bunga di kepalanya. Memang wanita itu adalah satu-satunya yang paling jahat di kampung ini. Sebab dia bukan dari sini. Dia dari jauh sekali. Dan orang-orang yang datang bersamanya juga anak-anak orang asing. Laki-laki dari sini tidak mungkin berbuat seperti itu. Tidak. Mereka itu suka melihatnya lalu menceritakannya. Dan kau tahu, mereka suka menghisap jari-jarinya atas tiga jari ini. Mereka bicarakan lebih banyak lagi. Dan apa yang mereka bicarakan? Aku malu menceritakannya kembali. Dan anakku itu, apakah ia mendengarnya juga? Pasti. Keturunan dari bibi-bibinya itu ayu dan putih-putih. Mereka suka sekali mengerlingkan matanya seperti domba-domba yang suka mencari perhatian dari tukang cukur kecil. Kau tahu betapa mesti kita tahan dan bertarungnya untuk mendidik orang-orang supaya lebih pantas dan agar tidak terlalu kasar. Dan sekarang kurasa anak-anakku sudah cukup umur untuk mendapatkan pasangan. Mereka terlalu sedikit menyusahkan engkau. Kukira Agustias sudah jauh dari 30 tahun. Tapi 39 tahun. Dan lihat, dia tidak pernah punya pacar. Tidak pernah punya pacar. Dan tidak memerlukannya. Kau lihat sendiri bukan? Bahwa di sini semuanya baik-baik saja. Aku bukan yang mau mengejek Bernarda. Sekitar 100 mil, takkan aku biarkan mereka mendekati anak-anakku. Karena laki-laki di sini itu tidak ada yang sepantarannya dengan kita. Kalau begitu, kau seharusnya pergi ke kampung lain untuk menjual mereka, maksudku. Bukan Bernarda, untuk menukar. Tentu yang tempat lain, mereka sudah menjadi kaum yang melarat. Sudah cukup lidah yang menusuk itu. Dengan kau, itu tak bisa berbicara.
aku lebih baik punya tunangan atau tidak. Sama juga. Kesalahan dari semua. Itulah cakap orang-orang yang membiarkan kita hidup. Dia takut akan ibu kita. Dia satu-satunya yang mengetahui di mana ayahnya itu mendapatkan anak-anak itu. Dan ketika ibunya datang, dia selalu memancing-mancing akan hal itu. Ayahnya membunuh laki perempuan yang pertama di Kubang. Lalu dia meninggalkan perempuan itu di sini. Dan dia menikah lagi dengan perempuan lain. Dan lebih parahnya lagi, perempuan itu mempunyai anak gadis. Dia berhubungan dengan anak gadis tersebut, Ibu Adelaida. Setelah itu, laki-laki itu menikahi Ibu Adelaida. Setelah perempuan yang kedua mati karena gila. Tapi bagaimana mengapa jalan itu tak dimasukkan saja ke dalam bumi? Sebab orang-orang menutupi kejadian tersebut. Tapi Adelaida tak bersalah tentang itu, bukan? Iya, tapi itu merupakan pola yang begitu mengerikan bagi mereka. Kedua perempuan itu mati. Itu karena laki-laki tersebut. Sungguh hal yang luar biasa. Lebih baik kita tidak pernah melihat lelaki. Dari kecil aku sudah takut akan mereka. Aku ingat, waktu itu aku melihat mereka memasangkan lembu-lembu di halaman. Lalu mereka mengentak-entakannya dengan boni sambil berteriak-teriak. Aku jadi takut besar. Takut aku akan diperuntukkan mereka. Jika aku lemah dan jelek, serta menjauhkan aku dari mereka. Hei, jangan bilang begitu. Enrique Humanas pernah bilang kamu menyukaimu. Itu omongan orang. Pernah aku menunggunya di belakang jendela sambil menggunakan meja. Dan katakan antara anak kulitnya, dia akan datang. Tapi dia juga tidak pergi datang. Dan setelahnya, dia menikahi perempuan lain yang lebih dari aku. Dan jeleknya seperti setan. Apa pentingnya bagi mereka kejelekan tersebut? Yang penting bagi mereka adalah anjing-anjing. Lembu-lembu. Lagi apa? Kemari. Dan kau? Baru kulari-lari melilingi semua kamar untuk sedikit berjalan. Melihat gambar-gambaran diukir di atas taplak milik nenek kita. Anjing kecil dari wall dan orang negro sedang bergulat dengan singa yang kita sukai sekali waktu kecil. Itu waktu yang paling gembira. Satu hari dalam perkawinan tanpa omongan jelek. Sekarang lebih halus lagi. Pengantin-pengantin mengenakan cadar putih seperti di kota-kota. Tapi kita jadi busuk karena ocehan orang. Tuhan tahu apa yang telah terjadi. Tali sepatu lepas belah. Apa salah? Nanti kau menginjaknya lalu kau jatuh. Kurang seorang. Dan adalah Dia sedang memakai pakaiannya yang dia buat untuk pertama kalinya dari ulang tahunnya. Lalu dia mulai pergi ke ladang dan berteriak, "Kut, kut, ayam, lihat aku ini." Aku masih ketawa jadinya. Kalau ibu melihatnya, Sayangnya anak itu paling muda dari antara kita dan paling punya angan-angan. Aku ingin sekali memberikannya sesuatu agar melihat dia menjadi gembira. Pukul berapa? Sudah ada pukul 12. Begitu siang. sebentar lagi juga lonceng dipukul. Kalian sudah tahu? tidak masa. Tak tahu apa yang kau maksudkan. Tak tahu. Kalian berdua paling dekat dari yang lainnya. Selalu saja berdekatan seperti dua ekor kambing. Tapi tak pernah melapangkan hati pada yang lain. Tentang PPL Romano. Ah, Ah,
seluruh uang ayahnya. Dan dia paling kaya di seluruh rumah. Oh, dari sebab itu pula, dengan meninggalnya ayah kita, mereka pada datang ke dia. Pepe kan Roma. Umurnya 25 tahun. Seharusnya dia mengambil adik kita yang umurnya 20 tahun. Tapi tidak mencari yang paling hitam di rumah ini. Seorang wanita yang berbicara dengan hidup sama seperti ayahnya. Mungkin itu yang disukainya. Tak pernah aku tahan akan sulap itu. Tuhan, lindungilah kami. Adela, sudah kau lihat ayam-ayam itu? Maumu apa yang aku katakan? Kalau ibu melihat kau, ya sudah kau berdarah tubuh. Sudah banyak angan-angankan tentang pakaian ini. Kupikirkan aku akan mengenakannya pada suatu hari untuk kita makan semangka di sumber air. Itu baju yang cantik sekali. Dan itu alat baik buatku. Yang paling bagus sudah dipotong oleh Magdalena. Dan ayam-ayam itu, apa yang mereka katakan kepadamu? Mereka memberikan beberapa ekor kutu yang menggigit kakiku sampai merah. Apa yang bisa kau lakukan adalah mengecatnya dengan hitam. Apa yang paling baik yang bisa kau lakukan adalah mengajari Agustias untuk kawinnya dengan Pepe El Romano. Tapi Pepe Romano Tak pernah kau dengar itu. tidak. Sekarang kau tahu. Tapi itu tak mungkin. Dengan uang segalanya bisa terjadi, Adela. Sebab itu dia pergi sudah keguguran dan lalu mengintai dari celah pintu gerbang. Dan laki-laki itu siap untuk Siap untuk segala. Apa yang kau pikirkan, Adela? kukira derita ini telah menuntut aku di saat hidupku paling jelek untuk bisa mengatasinya. Nanti kamu juga masih biasa, Adela. Tapi takkan ku jadikan biasa. Aku tidak bisa hidup dikurung. Tak mau kulitku seperti punya kalian. Tak mau aku kemudian kulitku hilang lenyap di kamar-kamar ini seperti punya kalian. Besok akan kupakai pakaian yang hijau ini dan aku akan jalan-jalan dalam besar. Aku mau pergi. Aku mau pergi. Aku akan pergi. Si Mama, kasihan dia ingat bapaknya. Diam. Berlaku untuk yang satu. Berlaku untuk semua. Bahu itu hampir mendengarnya. Pepe Romano berada di ujung jalan itu. Mari kita lihat. Kau tak pergi. Tak penting buat aku. Dia mesti berbelok di lingkunganmu. Kau melihat dari jendela kamarmu. Lebih jelas lagi. Setan dengan bagian itu. Aduh, banyak uang untuk Agustias. Iya, Dan untuk yang lain cukup kurang, Bernarda. kau sudah mengatakan itu padaku 3 kali.
potong spray ketiga. Itu bagian Amelia. Antusias. Mesti kucantumkan juga huruf pertama dari PP. Tidak. Adela, Adela, kau tak mau datang? Dia sedang berbaring di katil barangkali. Ada apa dengannya? Nampaknya dia tidak tenang. Gemetar. Kaget-kaget saja, seperti ada topeng dalam dadanya. Tak lebih tak kurang, dia sama seperti kita juga. Semua soal yang biasa. Tentu saja. Meski begitu, kau harus tahu, yang paling baik darimu ialah potonganmu dan kehalusanmu. Untung saja aku cepat pergi dari neraka ini. Sudahlah akan hal itu. Ya, untung saja aku cepat pergi dari neraka ini. Mungkin saja kau akan pergi antusias. Dan lagi, uang logam dalam peti lebih berharga daripada mata hitam di kepala. Bukakan pintu pada itu. Barangkali udara bisa masuk sedikit. Tadi malam aku tidak bisa tidur karena panasnya. Aku juga. Aku malahan bangun, meninggalkan badan. Ada mega, angin besok mulai menghitam dan hujan juga jatuh beberapa titik. Itu pukul 1 tengah malam. Dan seperti ada api yang meluap dari tanah. Juga aku bangun. Antusias dan Pepe waktu itu masih ada di jendela. Itu malam. Beberapa jam pergi. Magdalena, jika kau tahu itu, mengapa kau bertanya? Dia pergi di pukul 1:30. Benar? Bagaimana kau tahu? Kudengar dia batuk dan melangkah kuda-kudanya. Tapi kudengar dia pergi begitu pukul 4. Tak mungkin dia. Itu pasti. Adanya. Juga kupikir begitu. Antusias, dengar. Apa yang dikatakannya padamu waktu pertama kali dia datang ke jendela? Tak apa-apa. Apa yang mesti dia bilangkan? Biasa bercakap. Bukan main anehnya. Dua orang yang tak tahu menaruh cepat di sisi jendela menjadi tunangan lagi. Ah, tak kaget aku. Buat tuntala lagi. Tidak. Jika sebab seorang lelaki mendekati isi jendela, maka dia sudah tahu. Daripada mereka yang datang dan pergi dan membawa, akan memberikan kabar baik. Lalu, apa yang dikatakannya padamu? Selalu dia berbicara. Dan apa yang dikatakannya padamu, Antusias? Tapi aku tak bisa bicara sepatah kata pun. Hampir-hampir hatiku melompat dari mulutku. Itu pertama kali aku berbicara dengan seorang lelaki pada malam hari sendirian. Dan laki-laki yang bukan lagi main cakapnya. Tidak jelek ya. Ya, begitulah bagi orang-orang yang sedikit berpengetahuan. Cara berkata dan gerak-gerakan tangannya. Pertama kali lelaki datang ke jendelaku, Evaristo Elkolik. Oh, bagaimana Mancia? Waktu itu amat gelap dan kulihat dia mendekat. Dan waktu dia sampai, dia kata, "Selamat malam." "Selamat malam," kataku. Dan kami diam saja lebih dari setengah jam. Oh, pelukku membasahi seluruh badanku. Lalu Evaristo mendekat dan mendekat lagi seperti mau menunduk ke sisi dan berkata dengan suara yang amat rendah, "Mari, akan kuraba engkau." Ya, kukira ibu kita datang. Apa yang akan dikatakannya kepada kita? Tapi hati-hati, dia bisa saja mendengarkan kita. Kemudian dia sikapnya baik dan daripada mencari akal lain, dia memilih untuk
makan dagingnya sendiri. Jangan begitu. Betul, aku melihatnya di matanya. Jika dilihat lebih dalam lagi, seperti perempuan gila. Hei, jangan bicarakan tentang orang gila kau di sini. Di sini satu-satunya tempat di mana tidak boleh mengatakan hal tersebut. Badanku sakit-sakit. Karena tadi malam kau tidak baik tidur. Lalu, dia kata aku, tidur atau bangun, tak perlu kau turut-turut dengan perkaraku. Kukerjakan badanku sekehendak aku sendiri. Karena hanya memperhatikan kau. Memperhatikan atau penasaran? Bukan sedang menjahit kalian tadi. Ayolah, teruskan. Aku mau lenyap saja, lewat di kamar-kamar ini dengan tidak ditanya kemana aku mau pergi. Ternyata memanggil kalian, tukang kelotong ada di sini. Biarkan saja, ayo. Apa? Jangan kau lihat padaku lagi. Jika mau, aku berikan mataku yang masih segar ini dan punggungku jika itu untuk menolak bukuku. Dan diputarkan kepalamu jika aku lewat. Dia itu kakakmu dan lagi yang paling kasih padamu. Dia turunkan aku kemana-mana. Kadang-kadang dia pergi menengok di kamarku untuk melihat barangkali dia tidur. Barangkali aku tidur. Dia tidak membiarkan aku tarik nafas. Selalu. Sayangnya badan itu, sayangnya wajah itu tak akan jadi milik siapapun dan tidak begitu. Badanku akan jadi milik orang yang suka. Milik PPL Romano. Bukan begitu Adela? Apa katamu? Apa yang dikatakan tadi Adela? Diam. Tak mau dia ngaku. Dengan keras-keras. Hiraukan pikiranmu itu. Mau apa kau? Kami yang tua-tua bisa melihat terobos ini. Kemana kau pergi dari malam kau bangun? Kau mesti buta. Kepalaku dan juga tanganku punya mata kalau bukan hal yang macam ini. Bagaimana aku berpikir? Aku tak tahu maksudmu. Mengapa kau hampir telanjang dengan diterangi lampu dengan jendela terbuka di hari kedua Pepe datang untuk bercakap dengan kakakmu? Itu tak benar. Jangan seperti anak-anak Adela dan jangan menutup aku. Dan kalau kau suka pada laki itu, tahan sendirilah. Lagi pula, siapa yang bilang kau tidak bisa dengan dia? Kakakmu Agustias orang sakit. Dengan anak pertama, dia tidak akan kuat. Pinggulnya kecil, tidak seperti sudah kukatakan. Kukira dia akan mati. Lalu, Pepe akan jalankan apa yang dijalankan oleh setiap dulu di kampung ini. Dia akan kawin lagi dengan yang lebih muda, yang lebih cantik, dan itulah kau. Pipiklah harapanmu, lupakan dia. Sekehendak, tapi jangan lawan perintah Tuhan. Dia tak mau dia ngaku. Uruskan dirimu sendiri. Dasar penghasut, pengkhianat. Aku mesti jadi bayanganmu. Daripada memberikan tempat tidur dan bersembahyang untuk arwah keluargamu. Kau seperti perempuan tua tak tahu sopan. Mencari hal antara laki dan perempuan untuk menggerutu tentang itu. Aku jaga supaya orang-orang tidak meludah jika lewat pintu ini. Pada mata cintamu begitu besar terhadap kakak-kakakku. Tak ada seorang dari kalian aku suka. Tapi aku mau tinggal di rumah yang sopan. Tak mau jadi busuk di hari tua. Tak penting nasihatku itu. Sudah terlambat. Aku bukan melawan engkau sebab engkau menyebabku, tapi untuk melawan tubuhku. Mematikan api ini yang membakar aku di kaki dan di mulut. Apa yang bisa kau katakan tentang aku? Bahwa aku tidak tidur? Aku lebih kuat daripada engkau. Coba melihatnya jika kau bisa menangkap seekor kelinci dengan tenagamu. Jangan menantang aku, Adela. Jangan menantang aku. Sebab aku bisa berteriak, membunyikan lampu, dan membunyikan kancing-kancing itu. Boleh kau bawa 4.000 suluh bunga yang kuning dan letakkan di jalan. Tak ada yang bisa menahan kejadian yang memang mesti terjadi. Begitu suka
tega untuk membiarkan aku minum racun yang paling pahit yang pernah diminum oleh seorang ibu? Kenapa? Tidak kau temukan. Ini dia. Kau temukan di mana polisi? Katakan saja. Katakan. Di antara spray-spray di kantil Martirio. Apa benar Martirio? Benar. Sini. Sini. Jangan pukul saya, Ibu. Serigala, Ibu. Semau aku. Ibu, lepaskan. Maafkan saya, Ibu. Dan kau tak berlinang lagi air matamu itu. Tangan saya menenangkan hati ibu. Mengapa kau ambil baterai itu? Tidak bolehkah saya bermain-main dengan kakakku? Untuk apa aku mempunyai baterai itu? Kau tak pernah suka main-main. Itu bukan main-main. Itu hal lain yang meletus di dada engkau supaya ingin pergi. Bilang terus terang. Diam dan jangan paksa aku bicara. Jika aku bicara, dinding-dinding ini akan runtuh karena malunya. Lidah yang jahat ini tak akan pernah kehilangan akalnya. Gerak. Kalian sudah gila dan kalian lempari kami dengan pikiran-pikiran jahat. Orang lain lebih gila lagi. Sampai bisa membiarkan dirinya terbawa oleh air sungai. Aku tidak salah. Pepe yang terpintal olehmu. Oleh uangmu. Ibu. Apa dia kalian semua? Oleh pepohonan dan ladangmu. Itulah sebenarnya. Ibu. Dia kalian semua itu. Katakan dia. Kalian semua ini tidak punya telinga apa ya? Sudah kuliah topan itu datang. Tapi tak sangka bahwa akan secepat ini mengutusnya. Betapa derasnya dendam kalian yang pada di atas hati gue. Tapi aku belum tua. Dan aku belum nenek-nenek. Aku punya 5 buah rantai untuk kalian semua. Dan rumah yang dibangun oleh bapakku ini. Gunanya supaya rumput tidak tahu peruntuhanku. Pergi kalian dari sini semuanya. Mesti mereka rasakan tawaku ini. Ingat, ini adalah kewajibanmu. Boleh aku bicara? Bicaralah. Saya telah kau dengar juga. Tak pernah baik orang lain berada di tengah-tengah keluarga. Apa yang kulihat? Sudah kulihat. Kamu setiap cepat kawin. Tentu. Dia mesti keluar dari sini. Bukan dia, tetapi laki-laki itu. Tentu. Laki-laki itu mestinya dari sini. Pikirku benar. Aku tak pernah berpikir. Ada hal yang tak usah dan tak perlu kita pikirkan. Aku mengatur. Dan kau kira bahwa dia akan mau pergi? Apalah dia mau khayalkan? Dia tuh kawin dengan Austias. Bila sudah terlalu kenal, aku akan nikah. Saat ini kau sudah bersiap-siap dengan pisah. Tak pernah aku sampaikan, Bernarda. Hanya kukatakan padamu, buka matamu dan kau akan lihat. Apalagi yang akan kulihat? Selalu kau cerdik. Dari 100 mil, sudah kau lihat kejahatan orang lain. Sering kukira, kau bisa membaca pikiran orang. Tapi anak-anakku sendiri, sekarang kau buta.
kamu juga masih banyak orang yang bisa membaca pikiran rahasia dari jauh. Bakal gembiranya engkau ketika melihat aku dan anak-anakku menuju rumah panjang. Tidak ada yang tahu akhir kisahnya sendiri. Tapi aku tahu akhir kisah hidupku dan akhir kisah anak-anakku, Poncia. Rumah panjang. Tinggal beberapa perempuan yang juga Berada, hormatilah arwah ibuku. sudah. Aku tidak ingin diisi oleh pikiran jahat. Sudah, lebih baik aku tidak pusingkan apa-apa lagi. Bagus. Itu memang pekerjaan. Kerja dan tutup. Itu adalah kewajiban bagi seseorang yang mendapatkan upah. Tapi kamu bisa. Apa kau tidak mengira bahwa Pepe akan lebih baik dengan Mardirio? Atau dia dengan Adela? Tak pernah kukira sebelumnya. Adela, dia pasangan yang cocok untuk Romana. Semua itu tidak pernah menuruti kesukaan kita. Tapi amat susah untuk membelokkan hasrat yang sebenarnya. Aku kira salah. Pepe akan dengan Agustias, dan begitulah pikiran orang-orang. Dan sampai udara pun berpikir begitu. Siapa tahu, mungkin mereka akan menemukan kesukaannya. Sudah! Kita mulai lagi. Kau meluncur untuk mengisi aku dengan mimpi-mimpi burukku itu. Aku sudah tidak mau mengenal lebih tentang kau. Sebab jika kau perhatikan, ketika kau berbicara, cakap kau. Tak akan berbuat segitu hebat. Untungnya, anak-anakku selalu menghormati dan menuruti segala kehendak. Itu benar. Itu memang benar. Tapi, begitu kau lepaskan mereka, begitu pada terbang puncak angkat. Selalu pada yang pedas. Tapi apa yang sekarang ini? Ingat usianya. Meski kau tahu betapa besar hasrat Agustias untuk tunangannya itu, dan juga laki-laki itu nampaknya sangat mendalam. Kemarin, anakku yang sulung menceritakan padaku bahwa dia lewat di jalan dengan lembunya pukul 5 subuh, mereka masih berbicara. Tengah 5 subuh. Bohong! Begitu dikatakannya padaku. Caralah. Kemarin dia pulang pukul 1. Berani mati saya jika berbohong. Saya juga dengar dia pergi pukul 4. Memangnya kau lihat dengan matamu sendiri? Tak mau saya menampakkan diri. Kalian tidak suka lagi berbicara di jendela lorong. Kemarin kami berbicara di jendela kamar tidurku. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kau mesti awas, karena bagaimanapun Pepe pernah ada di dalam rumahmu pukul 4 subuh. Aku akan awas. Tapi memangnya kau melihat dengan pasti. Kita tak tahu dengan pasti dunia ini. Ibu, jangan dengarkan mereka yang menguntungkan kita semuanya. Aku akan selalu awas. Kalau orang-orang mengemukakan saksi-saksi palsu, mereka akan melawan kekerasan aku. Saya tak suka berdusta. Dan mesti ada sesuatu yang terjadi. Tak akan terjadi apa-apa pun. Itu semua karena aku dilahirkan untuk membukakan kedua mataku dan aku tidak akan
sayang, sekarang ada yang murah-murahan. Mau beda sedikit dan madu. Aduh, sudah tidak nafsu aku. Aduh Tuhan, itu menggetar di dadaku. Mesti segalanya aku bilangkan 2 kali. Sudah, lepaskan saja dia. Si kuda itu biasanya dia mengguling-guling di jeramku. Oh, kurung saja yang betina di kandang. Dan tapi lepaskan saja yang jantan, jangan sampai dia menimbun kita dengan tembok ini. Itu macam apa? Bekerja berat seperti laki-laki. Ya, begitulah. Mau kemana kau? Mau minum. Bawakan juga air dingin. Dan kau belum saja kembali. Dan Angustias, kapan dia akan kawin? Dalam 3 hari ini, mereka akan datang untuk meminatnya. Wah, pasti senang betul kau. Tentu. Magdalena, sudah kau taburkan garam itu? Cuma saja, karena kita baik nasib kita, kita bisa lagi. Ya, itu selalu membawa nasib buruk. Ayo, lanjutkan. Dia sudah memberikan cincin padamu. Wah, bagus betul. 3 mutiara. Pada zamanku dahulu, mutiara artinya air mata. Tapi sekarang segalanya sudah berubah. Aku kira tidak. Benda-benda selalu sama artinya. Cincin tunangan mesti dari berlian. Itu memang lebih benar. Dengan mutiara atau tidak dengan mutiara, itu semuanya sama saja. Semua tergantung sesuai dengan kehendak kita. Atau bagaimana Tuhan mengatur? Diceritakan orang padaku, mebel ini bukan main bagusnya. Iya, seharga 16.000. Yang paling bagus, lemari kacanya. Tak pernah aku melihat mebel macam ini. Dulu, kami punya maksudnya. Yang penting itu yang menjadikan kita senang. Dan itu tak pernah kita tahu. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menjadi begitu. Pukulan lonceng kamu. Sepertinya aku akan pulang. Aku akan kembali saat kau memakai gaunmu. Sesuka ibu. Selamat malam. Tuhan memberkati kita. Adios, Prudensia. Tuhan bersama ibu. Nah, sekarang kita sudah selesai makan. Aku pergi sebentar sampai ke pintu gerbang untuk meluruskan kaki dan mengisap udara yang segar sedikit. Aku pergi denganmu, Adela. Aku juga. Aku tak akan kesasar. Wah, malam hari meminta kawan. Agustias,
tidak ada kepentingannya dengan kita. Tapi aku suka melihat itu yang sejak dulu tinggal diam, lalu jatuh pencahaya. Sudahlah, itu tahu kita pikirkan. Lagi pula kita harus berkasih istirahat. Oh, cantiknya malam. Sebenarnya aku suka tinggal sekali di ladang. Sudah kukatakan tadi adalah kita harus berkasih istirahat. Pergi tidur. Magdalena, Magdalena, sudah mulai mimpi dia. Magdalena, ayo bangun. Biarkan aku diam. Ayo bangun. Tidur aku. Tak pernah kalian membiarkan aku diam dengan tenang ya. Selamat malam. Sudahlah. Kalian juga pergi. Mengapa kekasih antusias tidak datang malam ini? Pergi dan sampai besok. Ya, sampai besok. Kau masih di sini? Ya, menikmati kesepian. Dan aku tidak bisa melihat dimanapun hal yang terjadi di sini seperti pendapatku. Tak terjadi apa-apa dilihat dari luar. Itu benar. Anakmu tinggal dan bersikap seperti dilipat dalam lemari. Namun, baik engkau, baik orang lain, tak bisa menyembunyikan apa yang di dalam hati mereka. Anak-anakku bisa bernafas dengan lega. Ya, itu penting bagiku. Sebab engkau ibunya. Bagiku, membereskan rumahmu sudah cukup. Sekarang kau mesti diam kembali. Aku sudah tempatkan dan beres. Ya, soalnya kau tak bisa berkata apapun. Kalau di rumahku ini tumbuh berkumpulan, itu mestinya kau sudah bisa mengatur supaya diri-diri tetangga tidak makan untuk di sini. Aku sembunyikan lebih dari yang kau kira. Anakku masih juga suka melihat Pepe pada pukul 4 subuh. Dan juga, apakah mereka masih suka membicarakan kejelekan dari rumah ini? Mereka tak mengatakan apa-apa. Ya, sebab tidak bisa. Sebab tidak ada daging untuk gigi. Itu semua karena kedua mataku selalu jalan. Bernarda, aku tak mau bicara. Sebab takut akan maksud-maksudmu. Tapi jangan kau begitu yakin. Amat pasti. Siapa tahu, tiba-tiba menyambar sebuah kilat. Siapa tahu, tiba-tiba ada pukulan yang menghentikan jantungmu berdetak. Takkan terjadi apa-apa. Aku sudah jaga untuk melewati budal yang. Baiklah, itu lebih baik untukmu. Masih kurang juga. Sudah saya membereskan piring-piring itu. Dan Anda, masih ada lagi? Tidak ada. Tidak ada lagi. Aku mau istirahat. Mau tunggu berapa kamu kupanggil? Sama sekali jangan. Malam ini aku mau tidur dengan tenang. Kalau orang tidak bisa melawan lautan, paling mudah ialah memutarkan punggungnya supaya tidak melihat. Begitu sombong dia, hingga dia membat kedua matanya. Aku tak bisa melakukan apa-apa. Aku telah coba mengelakkan semuanya, tapi mereka sudah terlalu menakutkan untukku. Kau rasakan kesepian ini. Tapi di setiap kamar ada angin ribut. Kalau datang harinya itu memberauk, kita akan disapu olehnya. Dan sudah kukatakan apa yang mesti kukatakan. Bernarda mengira tak ada orang yang bisa melawan dia. Dia, tak tahu dia. Kekuatan lelaki di antara perempuan-perempuan
gila olehnya. Tapi perempuan itu seharusnya tinggal dan jangan menantang. Laki-laki adalah laki-laki. Dan ada yang mengira sering berbicara dengan Adela. Benar. Dan masih banyak lagi. Tahulah aku apa yang akan terjadi di sini. Aku lebih memilih untuk melintasi lautan itu dan meninggalkan rumah peperangan itu. Bernada sama mempercepatkan perkawinan-perkawinan itu. Mungkin katakan jadi apa-apa. Bahan-bahan
bertanggung putih, tapi kalau tetangga-tetangga tahu, tak ada yang akan datang. Aku mesti pergi, tapi aku takut anjing-anjing akan menggigitku. Apa kau akan menemani aku pergi dari ladang? Aku suka akan ladang. Aku suka rumah-rumah, tetapi rumah dengan tetangga-tetangga yang tertidur di katilnya, dengan anak-anaknya yang kecil, dan orang-orang lelaki yang duduk di luar di atas kursi. Pepe, El Romano, dia orang raksasa. Kalian semua menyukainya, tetapi dia akan melawan kalian semua karena kalian itu hanya butir-butir gandum, bukan butir-butir gandum. Katakan Palinda. Sudah, mari pergilah tidur nenek. Mari, tapi akan melupakan tidurku. Pasti. Tunggu. Adela! Adela! Mengapa kau manggil aku? Jauhilah dari itu. Siapa engkau untuk mengatakan begitu? Itu bukan tempatnya untuk seorang perempuan sopan. Kehendak kau supaya kau menggantinya. Tidak bisa terus begini. Aku harus bicara. Ini baru permulaannya. Aku sudah bertenaga untuk melanjutkannya. Semangat dan keberanian yang tak kau punyai sudah kulihat banget di bawah tapak ini dan sudah pergi mencari punyaanku, mencari milikku. Orang yang tidak berhati itu sudah datang untuk yang lain dan kau merintanginya. Kau lebih tahu dari aku. Laki itu tidak menyukainya. Akan kuizinkan kau merampasnya. Dia akan kawin dengan Agustias. Ya, kau lebih tahu dari aku bahwa laki itu tidak menyukainya. Ku tahu. Kau tahu, sebab sudah kau lihat bahwa dia menyukai aku. Iya. Dia cinta padaku. Dia cinta padaku. Tinggal aku dengan pisau jika kau suka. Jangan pernah pakai itu lagi. Sebab itu kau berusaha supaya aku tidak pergi dengannya. Tak berarti bagi kau bahwa dia perlu perempuan yang tak disukainya. Juga begitu bagiku. Dia boleh status bersama Anusias. Tapi bahwa dia ngomong aku, itu mengerikan engkau. Sebab kau menyukainya juga. Kau menyukainya. Benar. Aku memang menyukainya. Bisakah kau tidak mengatakan hal tersebut? Martirio. Martirio. Aku sudah Jangan mamaku. Jangan kau lunakan mataku. Darahku bukan darahmu lagi. Walaupun aku masih menjadi kau sebagai saudara, tak lihat aku lebih dari kau seorang perempuan. tak ada jalan lain lagi. Siapa yang mesti tenggelam? Tenggelamlah. Pepe El Romano dia punya aku. Dia akan bawa aku ke rumput purun di tepi kali. Tentu tidak. Dan kapan lagi aku akan kebencian di bawah atap-atap ini. Sudah mencoba rasa mulutnya. Aku akan jadi apa yang dikehendakinya. Seluruh kampung lawan aku, membakar aku dengan jari-jarinya yang berapi. Dan akan pakai mahkota dari duri-duri punyaan mereka yang jadi kekasih seorang laki yang sudah kawin. Diam. Ya, mari kita tidur. Mari kita biarkan dia kawin dengan Anusias. Tak berarti lagi bagi kau, tapi aku akan pergi ke sebuah rumah kecil terpencil di mana dia bisa melihat aku kapan saja jika dia suka. Jangan kau katakan kata-kata yang menyakiti hatiku itu. Dan kau tidak sebab kau lemah. Tapi aku, kau tak bisa bertahan di bawah lutut dengan tenaga kelingkingku. Ini semua mengajarkan kita untuk saling mencintai kakak beradik. Tuhan telah meninggalkan aku di tengah-tengah kegelapan, sebab telah kulihat engkau seperti aku tak pernah melihatnya.
pertunjukan selanjutnya akan ada Miss Julie dan akan ada pergantian set. Jadi